ini dokter. Gak apa-apa deh. Nah, nunggu penontonnya dulu. Nah ini agak enak nih. Dingin ya? Iya. Semoga nggak turun aja. Baru tadi langsung ada pertanyaan. Nggak ada. Heboh. Dibantu share-nya dulu ya teman-teman sekalian. Dibantu share-nya dulu ya teman-teman sekalian. Tadi dokter gigi. Ini suara kakak. Sini lah. Ada dokter Lena. Sekarang mulai dulu kali ya. Boleh. Baik teman-teman, kita mulai aja kali ya, karena penonton kita juga udah lumayan dan waktu juga udah menunjukkan pukul 10:10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau bergabung di kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu Bisa Maju ya. Jadi pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, Puskesmas Pelaju melaksanakan kegiatan Bisa Maju atau bincang santai
bersama Puskesmas Pelaju. Alhamdulillah juga setelah mungkin beberapa waktu ke belakang kegiatan kita ini sempat vakum karena sesuatu dan lain hal, dan pada hari ini kita bisa mulai lagi untuk melakukan kegiatan talk show interaktif. Dan di sebelah saya sudah bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. M. Irsyad Adli, kelahiran Palembang tanggal 29 Mei tahun 1997, alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya angkatan 2015. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selama beberapa waktu ke depan, Dr. Irsyad ini akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini mengenai materi kita pada pagi hari ini seputar vaksinasi COVID-19. Nah, ini kan menjadi pembicaraan hangat nih, dokter. Ya. Menurut data, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini kan sudah dimulai dari awal tahun 2021 ya, dokter ya. Benar. Untuk pelaksanaan vaksin pertama, kedua, dan sekarang pemerintah juga sudah mencanangkan untuk vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster. Iya, benar. Untuk Kota Palembang sendiri, untuk persentase pelaksanaan vaksinasi ini sudah cukup tinggi. Mulai dari vaksinasi pertama itu angka persentasenya sudah cukup tinggi, vaksinasi kedua dan vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster. Tetapi masih aja ada masyarakat tertentu yang tidak mau divaksin. Entah itu karena alasan tertentu atau karena mereka termakan hoaks ataupun berita-berita yang tidak benar di luar, sehingga mereka tidak mau divaksin atau anti vaksin. Padahal vaksinasi sendiri ditujukan atau bertujuan untuk membentuk antibodi dalam tubuh kita ya, dokter ya. Benar, karena kan kita dari tahun 2019 itu kita sudah menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Sampai pada detik ini pun hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, menurut data yang saya dapat ini masih terjadi peningkatan untuk kasus positif COVID-19, walaupun memang kasusnya tidak signifikan seperti yang dulu, tetapi masih ada peningkatan. Artinya apa? COVID-19 ini sebenarnya masih ada di sekitar kita. Nah, pemerintah mencanangkan untuk kegiatan vaksinasi sebenarnya untuk kebaikan kita semua kan, dokter ya. Benar sekali. Nah, melalui kegiatan ini, bincang santai kita pada pagi hari ini diharapkan masyarakat bisa lebih open atau terbuka pikirannya bahwa vaksinasi ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesehatan diri kita sendiri. Nah, nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, Dr. Irsyad. Nah, untuk teman-teman yang pada pagi hari ini sudah ikut dalam live kita, bincang santai kita pada pagi hari ini, jika ada yang ingin tanyakan boleh langsung diketik di kolom komentar. Nanti pada akhir sesi kita akan bahas satu persatu pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Sekarang kita persilakan dulu Dr. Irsyad untuk memberikan paparannya. Ya, terima kasih Yu Elisa. Sebelumnya selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di live Instagram Puskesmas Pelaju. Jadi topik pada siang hari ini di Bisa Maju ini adalah seputar vaksin COVID-19 ya. Sebelum kita masuk ke vaksin COVID-19, mungkin saya ingin kilas balik sedikit terkait dengan COVID-19 ya secara umum. Jadi memang COVID-19 ini adalah virus ya, infeksi virus yang dulu pertama kali muncul itu di Wuhan tahun 2019. Kemudian pertama kali masuk di Indonesia ditemukan kasus terkonfirmasi adalah bulan Maret 2020. Nah, di sana pada bulan Maret 2020 pun mulai dicanangkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi di seluruh dunia. Nah, didapati pandemi tersebut, keluhan dari COVID-19 saat itu memang cukup ditakutkan oleh masyarakat luas ya. Dikarenakan memang belum ada vaksin, belum ada juga terapi-terapi yang adekuat untuk pasien-pasien COVID, sehingga cukup ditakutkan pada masanya. Dan dengan beriringnya waktu dari tahun 2020 hingga saat ini, perkembangan teknologi dan juga ilmuwan-ilmuwan yang menemukan vaksin-vaksin terbaru yang hingga saat ini sudah banyak jenisnya ya, dari Pfizer, ada Moderna dan teman-temannya, itu sudah menjadi salah satu modalitas untuk menurunkan angka penyakit dari COVID-19 ini, angka penularan COVID-19 ini. Nah, dan juga pemerintah sendiri memang sudah melakukan beberapa kiat-kiat untuk menurunkan angka penularan dari COVID-19 seperti PPKM yang sudah banyak sekali levelnya ya, sampai saat ini masih dilakukan PPKM bahkan. Dan salah satunya adalah dengan vaksin ini sendiri. Nah, memang vaksin ini sendiri sudah digerakkan sejak tahun 2021 memang,
pertama memang ditujukan untuk tenaga kesehatan, kemudian gelombang kedua untuk lansia, dan kemudian sekarang sudah dipergunakan untuk masyarakat umum. Dan sekarang bahkan sudah sampai vaksin ke booster ya, Iya, vaksin 1, 2, dan booster ya. Booster. Ya, memang sekarang pilihannya memang untuk masyarakat umum vaksinnya sudah bisa digunakan Moderna, Pfizer dan teman-temannya. Mungkin untuk anak-anak itu yang biasa digunakan sekarang adalah Sinovac ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang vaksin mana yang lebih bagus, semuanya sebenarnya sama aja karena memang vaksin ini sudah diuji secara klinis dan juga laboratorium bahwa semua jenis vaksin yang sudah beredar di Indonesia adalah vaksin yang terbukti mampu meningkatkan antibodi pada masyarakat, pada manusia. Sehingga tidak perlu lagi ditakutkan mana nih yang lebih bagus, mana yang kira-kira efek sampingnya berbahaya gitu ya. Semua sudah diuji dan insya Allah mudah-mudahan apabila dinyatakan untuk beredar di masyarakat itu layak digunakan seperti itu. Dan memang sampai saat ini memang kita sudah bosan ya mendengar COVID-19 sudah 2 tahun rasanya nggak beres-beres ya. Iya memang karena perkembangan dari virus ini kan dia mutasi, virus ini kan bermutasi ya. Dia itu menyesuaikan dengan lingkungannya, menyesuaikan juga dengan faktornya. Nah, ini yang menyebabkan bahwa virus COVID ini juga sulit untuk hilang. Terutama kadang-kadang juga banyak juga masyarakat yang masih lengah dengan protokol kesehatan, juga tidak ikut vaksin, sehingga virus itu cenderung bisa bermutasi dan akhirnya muncullah berbagai varian-varian dari COVID itu sendiri. Bahkan sekarang Omikron ya. Iya, benar. Ya, alhamdulillah sekarang ini memang untuk varian Omikron sendiri dia keluhannya tidak seperti dulu karena memang sekarang kita sudah mulai vaksin sudah mulai ketat, sudah mulai mencakup semua masyarakat sehingga keluhannya pun sudah tidak perlu ditakuti lagi untuk pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat, intinya seperti itu. Mereka sudah mengadakan vaksin, tujuannya untuk apa? Ya, untuk kita semua sebenarnya. Tidak ada pihak-pihak yang diuntungkan atau tidak ada hal-hal kepentingan pribadi seperti itu. Semuanya untuk kita. Nah, jadi kami itu sebenarnya sebagai tenaga kesehatan mempunyai kewajiban untuk mengajak semua masyarakat, terutama masyarakat ini kita berbicara masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pelaju aja dulu dokter ya. Yeah. Jadi masyarakat yang mungkin sampai detik ini belum mau divaksin karena alasan tertentu gitu. Sebenarnya kita itu sebagai tenaga kesehatan ya itu tadi mempunyai kewajiban untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu penting. Vaksin itu adalah bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Benar ya. sekali, benar. Kalaupun memang kita merasa bahwa diri kita ini sehat, tidak ada penyakit bawaan atau masih muda, umurnya masih muda, tapi apakah kita tidak pernah memikirkan orang-orang di rumah, mungkin orang tua kita atau orang-orang yang sudah berusia lanjut yang tentunya lebih rentan terpapar si virus ini. Dan apalagi tadi dokter Irsyad sudah menjelaskan bahwa virus ini tuh terus bermutasi ya dok ya. Benar sekali, jadi bermutasi. Tidak hanya dengan protokol kesehatan saja kita mencegah virus ini seperti pakai masker, kemudian menjaga jarak, rajin mencuci tangan, tetapi untuk melengkapinya, ibaratkan kalau persentase itu biar 100% itu adalah yaitu tadi dengan melakukan vaksinasi. Nah, untuk masyarakat mungkin yang sudah melakukan vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua, kami juga menghimbau untuk yang sudah mendapatkan vaksinasi kedua dan berjarak 3 bulan dari pemberian vaksin kedua, itu bisa melakukan vaksinasi booster dokter. Benar sekali ya. Nah, itu untuk peraturan baru ya? Iya, benar. Jadi untuk di Puskesmas Pelaju sendiri kita sudah menyediakan vaksinasi booster. Kita buka setiap hari pelayanan, kita mulai dari pukul 7:30. Syaratnya hanya membawa kertas vaksin yang pertama dan fotokopi kartu tanda penduduk saja. Maka Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan vaksinasi booster. Nah, tujuannya apa Bu? Kok nggak cukup sih vaksinasi pertama dan kedua? Kira-kira kenapa dok itu? Nah, jadi memang sebenarnya pemberian 2 dosis pertama itu adalah dosis inisial, jadi maksudnya dosis awal gitu ya. Untuk memaksimalkan efektivitas dari vaksin tersebut diperlukan adanya booster ya. Nah, dan booster sendiri ini biasanya itu diberikan dengan regimen yang berbeda. Dalam arti memang bahwa vaksin itu ada 2 jenis. Ada yang dia itu virus yang dilemahkan dan juga virus yang dimatikan.
Nah, ketika digabungkan kombinasi dari kedua virus tersebut, diharapkan bahwa angka efektivitas dari vaksin tersebut dapat maksimal untuk membentuk antibodi pada tubuh manusia. Seperti itu kurang Oke. lebih. Jadi ini menjawab juga mungkin pertanyaan dari salah satu teman kita ya, dari Ibu Mardalena Holik ya. Ibu ini bertanya tujuan vaksinasi booster itu apa ya dok? Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Irsya tadi, intinya adalah untuk memaksimalkan pemberian vaksin ke-1 dan kedua, supaya memang benar-benar terbentuk antibodi di dalam tubuh kita ya dok ya. Benar. Karena tadi kan dokter sudah dibilang virus ini terus bermutasi, Benar sekali, jadi kita harus benar-benar siap nih, artinya sudah harus 100% pencegahan di dalam tubuh kita. Iya. Nah oke dokter, kita mungkin ini banyak banget pertanyaan yang sudah masuk Wah, nih dokter. ini memang banyak yang tertarik gitu ya dengan vaksin ini ya. Oke, kita sambil baca aja ya dokter Boleh. pertanyaan Kita baca dari satu teman-teman sekalian. Ini ada dari pertanyaan dari Ibu Regita. Ibu saya dapat vaksin ke-1 jenis Moderna, tapi sekarang ini belum ada stok untuk vaksin Moderna. Jadi ibu saya kurang lebih sudah 3 bulan selang vaksin ke-1 belum bisa melanjutkan vaksin kedua. Oke. Jadi ini menunggu maksudnya ya? Menunggu vaksin kedua. Jadi memang sebenarnya untuk efektivitas dari dosis 1 dan kedua memang dianjurkan dengan vaksin yang sama ya. Nah, benar. memang dikasih tenggat waktu biasanya itu 7-10 hari biasanya terlambat itu ya. Karena memang pada hari ke-7 sampai hari ke-10 itu dia titer sudah menurun sehingga ditakutkan bahwa efektivitas dari vaksin tersebut tidak maksimal lagi. Tetapi memang ada peraturan baru bahwa memang diberikan waktu kurang lebih maksimal 6 bulan untuk menunggu ketersediaan dari vaksin tersebut. Jadi apabila misalkan memang mendekati 6 bulan memang vaksinnya itu tidak ada, ya memang itu harus dikonsultasikan lagi dengan nakes yang bertugas di tempat. Bagaimana kebijakannya dari nakes tersebut, seperti itu. Mungkin Ibu Regita ya, karena memang ketersediaan vaksin kita selalu berubah-ubah seperti itu. Kalau untuk sekarang memang untuk vaksin Moderna kita belum tersedia. Tetapi Ibu bisa terus pantau IG Puskesmas Pelaju, karena biasanya untuk ketersediaan vaksin kita selalu update di IG Puskesmas Pelaju ya dokter. Selalu update, benar. Jadi intinya adalah ada tenggang waktu yang diberikan untuk menunggu ketersediaan vaksin seperti itu. Tapi juga memang ada konsekuensinya seperti itu ya. Oke. Itu benar sekali. Mungkin sudah cukup jelas ya Ibu Regita ya. Semoga menjawab ya Ibu ya. Ya, dia bertanya itu bagaimana ya dok, bisa vaksin kedua dengan vaksin jenis lain atau bagaimana? Sebenarnya bisa. Memang sebenarnya yang paling baik itu adalah dengan satu vaksin yang sama ya. Tetapi apabila memang tidak memungkinkan untuk menunggu lebih lama lagi, itu diperbolehkan untuk menggunakan jenis vaksin yang lain seperti itu. Oke, berarti kalau memang misalnya untuk jenis vaksin yang pertama itu tidak tersedia, maka pihak puskesmas atau fasilitas kesehatan itu sudah menyediakan alternatif vaksin lain ya, regimen vaksin yang lain. Regimen vaksin yang lain tentunya sebenarnya sama saja ya. Maksudnya dari ininya semuanya sama. Iya, sebenarnya memang semua vaksin sama saja sih. Memang dia tujuannya adalah untuk meningkatkan antibodi, yaitu memang 1 dan 2 itu memang diharapkan sama. Tapi apabila memang tidak memungkinkan tidak masalah. Oke, seperti itu. Mungkin itu saja Ibu Regita ya Bu ya. Jadi kalaupun memang Ibu sudah masuk waktunya untuk vaksinasi kedua, bisa langsung ke Puskesmas Pelaju ya, karena Puskesmas Pelaju sudah menyediakan alternatif vaksin lainnya untuk diberikan vaksinasi kedua seperti itu. Besok ada nggak Bu vaksin booster? Ada selalu ya. Bu, iya. Kita buka setiap hari pelayanan kerja ya Bu ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu, kecuali hari Minggu atau hari libur. Jadi kita buka setiap hari kerja sesuai dengan ketersediaan vaksin. Makanya ibu-ibu yang mau vaksin booster, kami sarankan untuk datang pagi hari, karena memang ketersediaan vaksin perharinya itu terbatas ya. Jadi datang pagi hari supaya ibu bisa mendapatkan jatah vaksin seperti itu. Ya. Jadi kami ulangi lagi ya, untuk vaksin booster ini seperti yang Yu Elisa bilang tadi, apabila sudah dosis kedua dan sudah tenggat 3 bulan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian boleh langsung ke Puskesmas Pelaju ya untuk dilaksanakan vaksin booster, dan pada setiap hari pelayanan ya, bisa dilakukan pada setiap hari pelayanan. Oke dokter, kita lanjut? Boleh? Lanjut. Ada pertanyaan lain nih kayaknya. Ini pertanyaan dari Ibu Ratna Triasari.
Saya bacakan ya dok Boleh, ya. boleh, silakan Dokter, dibacakan. saya mau tanya, saya hamil, mau lahiran di rumah sakit, tapi saya belum pernah sama sekali vaksin karena takut. Kira-kira apakah saya masih bisa lahiran di rumah Oke, sakit? ya, jadi ibu ini mungkin perlu ini juga ya, hamilnya ini sudah masuk trimester keberapa? Biasanya memang kalau untuk vaksin COVID ini dilaksanakan memang pada trimester kedua dan trimester ketiga. Kenapa nggak di trimester ke-1 sih dok? Karena pada trimester ke-1 itu adalah masa-masa kritis dalam pembentukan organ-organ pada bayi. Nah, dikhawatirkan apabila kita memberikan vaksin itu dapat dicurigai bisa memberikan kelainan, takutnya ada kelainan kongenital yang dibawa pada bayi tersebut, sehingga pada trimester kedua yaitu minggu ke-14 sampai minggu ke-26 atau trimester ketiga 27 sampai 40 itu disarankan untuk pemberian vaksin pada trimester tersebut. Nah, kalau misalkan ibu di sini masuk di trimester kedua, trimester ketiga, disarankan boleh bu vaksin aja, mending ibu vaksin aja karena di sini vaksin ini tujuannya adalah untuk memberikan antibodi ibu. Kalau misalkan ibu takut vaksin itu mempengaruhi janin ibu, itu selama ini yang saya baca dari penelitian-penelitian itu tidak ada bukti bahwa pemberian vaksin itu dapat memberikan kelainan kongenital kepada bayi. Belum terbukti secara klinis dan juga dari penelitian-penelitian belum ada yang membuktikan bahwa itu berbahaya untuk janin. Jadi kalau ibu misalkan sudah masuk trimester 2 atau trimester 3, saya sarankan divaksin aja ibu. Dan juga memang yang ditakutkan pada masyarakat umum ini kan keluhan sampingan ya, Bu, ya. Takutnya mereka kalau divaksin nanti jadi apa gitu ya. Sebenarnya memang vaksin itu sambil kita bahas efek samping vaksin ya ini ya. Jadi efek samping vaksin itu normal untuk dialami pada manusia. Karena ini kan kita menyuntikkan virus ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita kan menyuntikkan virus yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi tidak bisa kita hindari akan ada efek samping. Tapi efek sampingnya pun juga itu tidak selalu mengancam gitu loh. Karena pada buktinya sampai saat ini pun efek samping yang sering terjadi adalah cuma demam, cuma batuk pilek, cuma nyeri di lokasi injeksi dari vaksin tersebut. Jadi tidak perlu ditakuti lagi, tidak sampai yang istilahnya. Ada memang sangat jarang bisa terjadi kasus yang menyebabkan reaksi berat ya, reaksi alergi berat. Tapi sampai saat ini yang saya baca belum terbukti, belum ditemukan data bahwa ada reaksi alergi berat yang sampai bisa mengancam jiwa seperti itu. Benar. Dan itu juga mungkin banyak hoax yang terlanjur tersebar di masyarakat dokter ya mengenai efek samping vaksin. Yang saya tahu juga mungkin efek sampingnya hanya sekedar merah ataupun bengkak di bekas suntikan seperti itu, kemudian demam atau pusing. Itu kan reaksi-reaksi yang wajar ya dialami seseorang yang setelah mendapatkan vaksinasi seperti itu. Dan alhamdulillahnya sampai detik ini pun seperti yang sudah dibilang oleh Dr. Irsyad, tidak ada data yang menunjukkan bahwa kasus kematian akibat dari vaksinasi seperti itu. Jadi masyarakat jangan takut dan jangan ragu lagi untuk mendapatkan vaksinasi. Dan kalau memang misalkan setelah vaksin itu kita ada tenggat 30 menit ya biasanya suruh tunggu ya. Itu di sini kita mengobservasi untuk reaksi dari vaksin tersebut. Nah, kalau misalkan memang ada reaksi vaksin 1 hari 2 hari yang dikira-kira yang mengganggu aktivitas atau yang berat kira-kira, boleh langsung dikonsultasikan ke dokter terdekat. Biasanya memang untuk efek samping itu ya diobati keluhannya saja memang seperti itu. Mungkin penjelasan dokter itu juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Mela Anggita ini dok. Beliau bertanya, anak saya seminggu yang lalu dapat vaksin dari sekolah. 2 hari ini anak saya ngeluh demam dan badannya pegal-pegal. Itu pengaruh dari vaksinnya atau gimana dok ya? Anak saya saya kasih obat penurun panas seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi memang bisa itu karena efek samping dari vaksin tersebut. Itu artinya vaksin yang anak ibu dapatkan itu sedang bereaksi Ibu. Jadi istilahnya adalah virus yang dilemahkan itu sedang bereaksi dalam tubuh, sedang membentuk antibodi. Jadi respon dari tubuh ketika menerima benda asing dari luar adalah demam, pegal-pegal, terus ada nyeri. Itu hal yang normal Ibu. Jadi kalau misalkan memang ada keluhan,
cukup diobati keluhannya saja. Apabila memang ada demam, diminumkan paracetamol, tidak masalah. Dikompres, tidak masalah. Misalkan ada batuk, boleh minum obat batuk, seperti itu. Oke, jadi jangan terlalu panik ya Bu ya. Iya, jangan Itu panik Ibu. Ya, itu memang apa namanya reaksi wajar Reaksi seseorang wajar. setelah diberikan vaksinasi atau Benar itu sekali. seperti itu. Jadi nggak apa-apa, boleh dikompres ya Dok ya. Boleh, boleh. Dikompres, kemudian apa namanya diberikan obat penurun panas seperti itu. Nah, kemudian saya timbul pertanyaan dari diri saya sendiri nih Dok. Gimana? Jadi kan ada beberapa masyarakat atau pasien ya, karena kan kita bagian promosi kesehatan yang setiap Iya. harinya melakukan penyuluhan atau promosi kesehatan sebelum pelayanan dimulai. Ada beberapa pasien yang memang mereka itu takut untuk divaksin karena memang menderita penyakit tertentu seperti itu. Ya. Misalnya mereka ada penyakit jantung Oke. seperti itu atau penyakit asma. Nah, Oke. mereka itu sebenarnya takut karena mereka merasa bahwa diri mereka itu tidak sehat seperti itu. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan seperti itu, seberapa amankah vaksin diberikan untuk pasien-pasien dengan Oke. latar belakang penyakit bawaan seperti yang saya sebutkan tadi? Oke, seperti baik, itu. baik. Terima kasih. Wah, ini akhirnya sudah belajar ini teman-teman. Pertanyaannya berbobot ini. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara tentang apa ya, punya penyakit bawaan ya, komorbid ya Iya, istilahnya benar. ya. Biasanya memang komorbid yang paling sering ditemukan adalah memang hipertensi, kemudian diabetes mellitus, terus macam-macam lah ya, asma dan lain-lain. Itu bukan menjadi kontraindikasi absolut ya Iya, untuk benar. pemberian vaksin, karena apabila memang pasiennya itu, misalkan pasien ini diabetes ya, kencing manis. Kalau yang menjadi kontraindikasi adalah pasien diabetes dengan kondisi metabolik akut. Maksudnya metabolik akut adalah yang benar-benar dia sampai penurunan kesadaran, Oke, dia sampai macam-macam lah intinya. Kalau misalkan dia pasien DM dan terkontrol, misalkan apa ya seperti manusia pada umumnya, maksudnya kita pada umumnya gitu ya, itu nggak masalah. Nah, misalkan pada pasien hipertensi, nah dijadikan kontraindikasi adalah apabila ditemukan tensi di atas 160 sampai 180, Iya, oke. itu yang dikatakan tidak boleh vaksin, Oke. karena ditakutkan reaksi dari vaksin itu dapat memberikan efek samping yang tidak diharapkan lah istilahnya. Dan memang yang ditakutkan itu adalah memang itu ya, kalau punya penyakit penyerta takutnya efek sampingnya jadi Iya, berat benar. gitu ya. Ya itu tidak perlu ditakutkan. Kalau misalkan memang punya penyakit yang bawaan seperti asma, DM dan hipertensi tadi terkontrol, tidak masalah untuk vaksin. Oke, Mudah-mudahan tidak artinya jika terkontrol dan pada saat sebelum vaksin dilakukan screening dan semuanya bagus gitu ya, maka boleh dilakukan vaksinasi ya Benar dokter. sekali, Oke. iya. Jadi ini tambahan pengetahuan juga buat saya dokter Iya. karena banyak sekali kejadian yang saya pertanyaan-pertanyaan Iya, dari masyarakat benar-benar. ketika saya melakukan promosi kesehatan itu seperti itu rata-rata Iya. seperti itu. Jadi untuk yang penyakit gula juga waktu itu pernah ditanya ya, apa perlu cek gula Iya, gitu ya? benar. Itu tidak perlu cek gula. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu datang ke lokasi untuk vaksin dalam keadaan fit, Iya. walaupun bapak ibu ini punya penyakit gula, tidak masalah ibu atau bapak. Selama selama diabetes bapak ibu ini terkontrol seperti itu. Oke, seperti itu jadi ya. Mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan juga bisa memberitahukan kepada orang tuanya ataupun saudaranya yang sampai saat ini belum mau divaksin karena merasa dirinya tidak sehat karena mempunyai penyakit bawaan atau komorbid tertentu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Irsyad bahwa bisa divaksin selagi keadaannya stabil seperti itu dokter ya. Iya. Oke, kita lanjut dokter. Pertanyaan yang masuk sudah cukup banyak. Ini ada yang menarik ini. Iya, yang mana? Saya habis kena COVID dok. Kapan Oke. sebaiknya saya bisa divaksin booster? Nah ini Oke. pertanyaan bagus ya. Kita bahas juga masalah kapan dikatakan sembuh. Iya, Nah ini untuk varian terbaru, ini ada peraturan baru, maksudnya ada rekomendasi baru ya untuk kapan dikatakan sembuh. Jadi apabila memang pasien COVID-19 ini terbukti positif tanpa gejala, diperbolehkan isolasi mandiri selama 10 hari, dan apabila selama 10 hari sudah isolasi itu sudah boleh beraktivitas kembali. Apabila terkonfirmasi positif dengan gejala itu diperbolehkan untuk isolasi mandiri selama 10 hari dan dengan syarat 3 hari bebas gejala, baru itu dinyatakan bebas COVID. Ya seperti itu. Dan ini satu lagi ada kriteria baru yang ketiga ini ya. Nah misalkan pasien COVID-19 ini terkonfirmasi positif, sudah menjalani isolasi mandiri. Nah terus selama isolasi mandiri ini keluhannya sudah mulai menghilang. Itu diperbolehkan PCR sebanyak 2 kali, ya 2 kali. Dan apabila selama PCR 2 kali tersebut dinyatakan negatif atau RT levelnya itu lebih dari 35, itu sudah boleh dinyatakan
bahwa pasien ini bebas COVID. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan kita boleh vaksin? Ya, kapan kita boleh vaksin? Apabila dinyatakan telah sembuh dan dengan tenggat waktu 3 bulan. 3 bulan setelah dinyatakan sembuh baru disarankan untuk vaksin booster seperti itu. Jadi ada tenggang waktu tertentu ya untuk pasien-pasien yang mungkin sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19 seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya dokter ya. Ini ada pertanyaan dari wah, banyak. Iya, banyak. Semoga bisa menjawab semua ya bapak-bapak, ibu-ibu ini. Ini pertanyaan dari Lumayan Ibu ini. Teti Ferianti nih dokter. Iya. Izin bertanya, apakah pasien dengan penyakit autoimun boleh untuk mendapatkan vaksin? Terima kasih sebelumnya. Oke, penyakit autoimun ya, Iya. seperti rheumatoid arthritis gitu-gitu Iya, ya. Sebenarnya untuk autoimun sendiri ini perlu lagi konsultasi dengan dokter spesialisnya untuk dinyatakan apakah pasien ini layak atau tidak. Karena penyakit autoimun ini kan memang biasanya perlu minum obat jangka panjang gitu ya, yang minum obat rutin. Nah, ini balik lagi ke pendapat dari dokter spesialis ini apakah pasien ini layak atau tidak. Jadi sebaiknya saya sarankan untuk konsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan vaksinasi seperti ini. Jadi dapetin ACC dulu ya dari dokter spesialisnya. Jika di ACC atau diperbolehkan maka boleh melakukan vaksinasi seperti itu ya dokter ya. Ya. Kita lagi? baca lagi ya dok ya. Oke. Banyak ini. Itu tadi barusan ada tuh, bagus tuh. Coba yang barusan. Ini tadi, nah. Oh, ngeheng. Sinyalnya kayaknya. Mana dok? Apakah saya bisa langsung untuk vaksin booster? Oh, oke. Dok, izin bertanya, saya sudah vaksin kedua 3 bulan yang lalu. Apakah saya bisa langsung untuk vaksin booster karena saya butuh untuk administrasi? Boleh. Tadi kan tenggat waktunya adalah sekarang 3 bulan peraturan baru ya. Dulu sempat 6 bulan kan. Sekarang sudah menjadi 3 bulan. Jadi apabila memang dosis keduanya ada 3 bulan yang lalu, Bapak boleh datang ke Puskesmas Pelaju untuk dilaksanakan vaksin booster. Oke. Iya. Boleh ya berarti ya. Iya, boleh. Nah, ini pertanyaan menarik juga nih dok. Dari Ibu Altiara Paradisa. Dok mau tanya, saya belum pernah vaksin. Apakah kalau vaksin di puskesmas itu ada biayanya, dok? Oke. Iya, ini kayaknya jadi yang ditakutkan masyarakat juga ya, takut bayarnya itu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau vaksin ini cukup memberikan kakak aja ya. Iya, Karena ini kan program pemerintah. Program pemerintah adalah ditujukan semaksimal mungkin seluruh masyarakat itu mendapatkan vaksin COVID. Nah, jadi kalau misalkan ibu di sini belum pernah vaksin sama sekali, ibu silahkan datang ke vaskes pertama ibu dan tinggal menunjukkan kartu keluarga saja. Iya, Nah, nanti akan langsung diproses oleh tim vaksinator. Nanti seperti apa? Jadi untuk vaksinasi COVID-19 tidak hanya di Puskesmas Pelaju tapi di seluruh puskesmas di Kota Palembang itu tidak dipungut biaya ya Ibu ya, semuanya gratis. Syaratnya tadi seperti yang dijelaskan oleh Dokter Isyad, hanya membawa fotokopi kartu tanda pengenal ataupun kakaknya ya. Nanti petugas kita akan membantu untuk memverifikasi data, kemudian di screening, dan apabila datanya sudah terdaftar atau berhasil diverifikasi maka Bapak Ibu bisa untuk divaksinasi bebas biaya seperti itu. Apapun. Ya. Nah, ini kalau vaksin 1 dan 2 di vaskes lain, boosternya di Puskesmas Pelaju bisa dah? Nggak masalah ya? Bisa, masalah, bisa. Asalkan memang tenggang waktunya sudah memenuhi untuk mendapatkan si vaksin booster itu tadi. Benar sekali. Jadi jaraknya 3 bulan setelah mendapatkan vaksin yang kedua ya dok ya? Benar. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dok, dari Mama Fatah. Oke. Kalau anak umur 4 tahun, apakah sudah boleh divaksin COVID? Ya, jadi untuk sekarang rekomendasi dari IDAI sampai sekarang yang masih diperbolehkan untuk vaksin pada anak adalah umur 6 sampai 11 tahun ya. Jadi untuk umur di bawah 6 tahun itu belum ada rekomendasi bahwa umur balita sudah boleh vaksin. Tapi sejauh ini yang saya baca memang ada vaksin merah putih itu dipersiapkan ya, kalau nggak salah memang itu untuk yang umur 6 tahun ke bawah. Tapi itu masih dalam tahap uji coba ya, tahap uji klinis, jadi belum bisa dipastikan itu bisa dipakai atau tidak. Jadi selama ini memang untuk vaksin anak cuma umur 6 sampai 11 tahun aja Ibu, jadi belum boleh seperti itu. Jadi difokuskan dulu untuk anak-anak dari umur 6 sampai 11 tahun seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya bahwa anak-anak dengan umur di bawah 6 tahun bisa
Iya. dilakukan vaksinasi ya, Bu, Sedang ya? tahap uji coba Iya, ya, benar. uji klinis seperti itu Ibu. Oke, kita lihat. Oke, nah ini pertanyaan dari Ibu Weni Mediani nih, dokter. Izin bertanya, dari sekian banyak vaksin COVID, yang mana yang paling aman untuk lansia dengan penyakit penyerta atau komorbid? Oke, bagus. Ya, jadi kalau untuk vaksin pada lansia, biasanya yang paling banyak digunakan itu adalah Moderna, Pfizer, sama Sinovac tahu saya. Tiga itu yang biasanya digunakan untuk pada lansia. Tapi biasanya kalaupun memang tidak ada tiga itu, yang lain juga tidak masalah. Semua sama saja sebenarnya. Tapi yang saya baca memang terakhir tiga itu. Tapi kalau misalkan memang tidak menyanggupi, maksudnya tidak bisa dipakai tiga itu, ya bisa yang lain juga karena tidak ada masalah, penggunaannya sama saja. Mungkin yang ditakutkan itu mungkin orang pernah baca ya, kayak AstraZeneca katanya bisa buat penyumbatan darah gitu ya. Memang itu sangat jarang terjadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang saya baca memang AstraZeneca dapat menyebabkan penyumbatan darah. Tetapi sejauh ini angka kejadiannya itu sangat jarang. Jadi itu bukan menjadi alasan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tidak mau divaksin ya. Karena itu di Indonesia sendiri pun saya baca belum ada data yang membuktikan bahwa itu dapat menjadikan pembekuan darah dan penyumbatan darah. Jadi bapak-bapak, ibu sekalian, semua vaksin sama saja ya. Ya, semua untuk vaksin lansia. sama. Jadi sekali lagi yang mesti diingat adalah semua jenis vaksin sama ya. Disesuaikan mungkin dengan ketersediaan vaksin di fasilitas kesehatan yang dituju seperti itu ya. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi, dokter. Pertanyaan dari Ibu Septi Yuliza. Dokter izin bertanya, kalau pasien DM dengan insulin, apakah boleh divaksin? Balik lagi Ibu, seperti tadi, pasien DM manapun yang sedang dalam kondisi terkontrol, tidak ada kondisi akut metabolik, Ibu diperbolehkan untuk vaksinasi ya Bu ya. Jadi walaupun Ibu pakai insulin, pakai obat minum, apapun yang Ibu konsumsi selama penyakit diabetes ini, tidak masalah seperti itu. Tidak masalah jadi Untuk ya. vaksin ya. Jadi boleh ya Ibu Septi Boleh. ya, mungkin yang sedang menonton dan teman-teman yang lainnya. Ya, boleh. Berarti memang semuanya bisa divaksin sebenarnya, dok. Benar, Ya, semua bisa divaksin. Ya, sesuai dengan kondisi kesehatannya masing-masing dan juga sesuai dengan yang menjadi latar belakang mau divaksin itu apa sebenarnya ya. Karena memang yang saya baca itu yang menjadi kontraindikasi untuk vaksin yang absolut benar tidak boleh itu ya. Memang yang dia punya riwayat anafilaksis, maksudnya ya riwayat shock gitu ya, sewaktu dosis pertama sehingga dosis kedua tidak boleh lagi vaksin. Terus kemudian apabila memang punya penyakit seperti GBS gitu ya, Guillain-Barré yang yaitu pengetahuan aja tambahan ini ya, penyakit-penyakit yang khas aja intinya, itu yang menjadi kontraindikasi. Kalau misalkan penyakit bawaan seperti DM, HT itu bukan jadi kontraindikasi selama pasien itu terkontrol seperti itu. Nah, kemudian seperti yang dokter jelaskan itu mungkin muncul pertanyaan di benak teman-teman sekalian. Lantas bagaimana ketika seseorang dengan penyakit tertentu yang memang tidak boleh divaksinasi, apakah memang cukup aman untuk mereka hidup di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Apakah hanya cukup dengan menerapkan protokol kesehatan? Maksudnya gini, si mereka ini kan tidak boleh divaksin seperti itu. Sedangkan vaksinasi ini adalah pelengkap untuk perlindungan diri kita nih dok ya, untuk melindungi diri kita dari penyebaran virus COVID-19. Nah, jadi gimana itu dok? Pertanyaannya tuh gimana dengan orang-orang yang seperti Nggak ini boleh yang vaksin tidak boleh gitu ya. divaksin seperti Iya, itu. iya. Biasanya memang untuk memaksimalkan jangan sampai dia terinfeksi itu biasanya tujuan utamanya adalah herd immunity tadi ya. Maksudnya adalah imunitas kelompok gitu loh. Jadi kalau misalkan dia memang tidak bisa vaksin, diharapkan kelompok sekitarnya itu divaksin, sudah divaksin. Dia berada di lingkungan orang-orang yang sudah tervaksin. Dan yang pasti adalah memaksimalkan protokol kesehatan tadi, seperti itu. Berarti yang bisa divaksin itu melindungi orang-orang Benar yang sekali. tidak boleh divaksin atau tidak bisa divaksin. Benar Nah, sekali. begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang pada pagi hari ini bergabung di live kita, bahwa sebenarnya vaksinasi itu tujuannya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekeliling kita yang mungkin tidak boleh atau tidak bisa mendapatkan vaksinasi, dan kita orang-orang yang bisa mendapatkan vaksin, maka kita itu berkewajiban untuk melindungi orang-orang tersebut. Tadi seperti dokter bilang juga ya, bahwa vaksinasi ini tujuannya salah satunya itu adalah membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok seperti itu. Oke, dokter. Sama izin mau nambahin Ya, yuk. Nah, mungkin tadi aku lupa melengkapi ya, kapan pasien pasien COVID positif boleh vaksin. Aku lupa nambahin ya. Tadi yang 3 bulan itu adalah dengan gejala berat ya. Jadi kalau misalkan dia ini COVID
dan gejalanya berat seperti dia mungkin gagal nafas atau sampai penurunan kesadaran, itu baru boleh divaksin 3 bulan setelah dinyatakan sembuh ya. Oke. Kalau misalkan gejala ringan seperti cuma batuk-batuk, demam, pilek gitu ya, dinyatakan sembuh, nah itu boleh sebulan setelah dinyatakan sembuh untuk dilakukan vaksin seperti itu. Maaf tadi kurang lengkap ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Oke, berarti sudah jelas sekali ya Iya. dokter ya penjelasan. Kurang lengkap. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dokter dari Ibu Gemi Pesari ya. Anak saya usia 17 tahun 9 bulan. Iya. Sedangkan booster syaratnya 18 tahun ke atas. Itu gimana ya dok? Apakah bisa dok? Kan cuma beda 1 bulan jaraknya. Oh ya, dok saya punya adik 17 tahun 17 9 bulan. tahun 9 bulan Iya, ya. iya, iya. Ya, booster ini memang sejauh ini kan rekomendasinya memang untuk 18 tahun ke atas gitu ya. Gimana dok, cuma 1 bulan jaraknya. Oh ya, oke. Nah ini balik lagi ke dosis keduanya terakhir kapan ibu ya? Dosis keduanya kapan dan rencananya ingin booster itu kapan? Memang sejauh ini untuk rekomendasi booster yang diutamakan ya, yang diutamakan adalah 18 tahun ke atas. Nah kalau misalkan adik ibu ini pengen booster pada umur 17 tahun 9 bulan tadi ya, yang mendekati umur 18 tahun, itu bisa dikonsultasikan juga ke pihak vaksinator seperti apa kebijakan dari tempat vaksinatornya, apakah diperbolehkan atau bagaimana, karena memang sejauh ini yang diutamakan adalah yang berumur 18 tahun ke atas. Ya benar, memang untuk saat ini ya ibu-ibu semua, teman-teman sekalian, memang untuk sasaran utamanya mendapatkan vaksinasi booster itu memang umur 18 tahun ke atas gitu. Jadi sabar dulu ya Bu ya. Biasanya harus nunggu dulu ya. Iya, nunggu dulu, Harus dicukupin dulu umurnya, kalau sudah lewat 18 Iya. tahun langsung gas vaksinasi booster. Iya. Nah, ternyata dokter pas saya scroll ke bawah ini masih banyak pertanyaan ya. Kita santai Gimana aja nih? ya dok ya, nggak Iya. apa-apa ya. Boleh, nggak apa-apa. Karena kayaknya dokternya hari Semangat. ini dapat rezekinya banyak hari ini. Rezekinya banyak. Oke, ini dari Apalagi nih? Lapaknya Langit nih dok. Dok, saya ini menyusui baru 2 bulan, boleh nggak divaksin? Oke. Ada efek samping nggak ke bayinya? Jadi selama ini yang saya baca, Ibu ya, untuk ibu menyusui, apakah boleh divaksin? Boleh Ibu, boleh divaksin. Malah diharapkan dengan Ibu divaksin itu dapat memberikan antibodi melalui ASI Ibu Iya, kepada anak benar. Ibu, seperti itu. Jadi itu bukan menjadi alasan Ibu tidak vaksin ya Bu ya. Iya. Tetap boleh vaksin seperti itu. Boleh. Boleh. Siapa tadi ya? Lapaknya Langit boleh ya. Jadi walaupun ibu menyusui juga boleh untuk divaksinasi. Oke, ini pertanyaan menarik nih dokter. Apa Ini nih? mungkin pertanyaan juga dari banyak teman-teman di luar sana. Dia bertanya seperti ini. Saya sudah divaksin 1 dan 2 dan booster juga malah. Tapi kenapa kok saya masih kena COVID? Nah, Iya. Ini pertanyaan semua umat sepertinya ya. Bahkan Iya. saya pun masih bertanya-tanya, kok keluarga saya udah vaksin tetap kena gitu ya. benar. Ya, jadi kalau vaksin sendiri ini memang tujuan utamanya adalah bukan untuk menghindari secara total ya infeksi dari COVID-19 tersebut. Karena memang tujuan utama vaksin dari COVID-19 ini adalah memang untuk mengurangi gejala. Ya, mengurangi gejala. Karena kan kita ingat dulu ya, pertama kali COVID muncul itu sampai gagal nafas, sampai desaturasi, turun saturasinya, sampai harus ICU dan lain-lain. Sekarang dengan pemberian vaksinasi sudah terbukti kan bahwa memang sekarang keluhan dari COVID sendiri adalah seperti gejala flu pada umumnya. Nah, itu adalah bukti bahwa vaksin COVID-19 ini dapat memberikan efek positif terhadap tubuh kita. Jadi misalkan kita rasa kok pasan udah vaksin 3 kali nggak sembuh-sembuh, itu wajar karena memang COVID ini vaksin COVID-19 ini bukan yang benar-benar namanya menghindari secara total seperti vaksin-vaksin lain gitu kan ya, beda. Vaksin COVID-19 itu memang untuk mengurangi dari efek sampingnya, mengurangi dari keluhannya, gejalanya. Iya, jadi itu pertanyaan yang bagus sekali ya Bu ya. Iya. Memang banyak sekali loh dok. Saya sendiri Banyak. pribadi sebagai tenaga kesehatan banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti Iya, itu. benar. Yang pada akhirnya mereka menyimpulkan sendiri gini, ya udahlah Bu, kalau gitu sama aja saya vaksin nggak divaksin masih tetap kena COVID. Beda. Beda. Tentu aja beda. Orang yang divaksin dengan orang yang nggak divaksin, ketika dia terkonfirmasi positif COVID, tentu saja beda ya dok ya. Benar, beda. Orang yang divaksin ini gejalanya tidak seberat orang yang tidak divaksin. Seperti Benar. itu kan dok ya intinya. Iya.
Jadi yang perlu teman-teman sekalian tahu bahwa vaksinasi ini bukan membuat diri kita lantas bebas COVID-19 tidak, tetapi minimal dia meringankan gejala-gejala yang namanya seharusnya berat menjadi tidak terlalu berat karena kita sudah ada antibodi atau ketahanan di dalam tubuh kita. Ya, benar sekali, benar sekali. Oke, ini pertanyaannya. Ini antusias ya. Iya, antusias banget. Ini saya seneng nih kalau banyak yang nanya ini. Walaupun agak bingung juga kadang-kadang bacanya ini apa jawabannya. Iya. Ini pertanyaan mungkin sama dari Ibu Sri Seprida ya. Dia sama juga pertanyaannya. Kenapa masih? Oh ya, sudah terjawab tadi Ibu ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Memang vaksin ini kan adalah ikhtiar kita ya namanya ya, untuk mengurangi usaha kita untuk mengurangi dari keparahan penyakit ini istilahnya. Dan juga mungkin dari kegiatan ini kita selalu mengingatkan nih pada teman-teman sekalian ya dokter ya. Mungkin sekarang ini banyak sekali masyarakat yang sudah abai. Benar. Artinya sudah menganggap bahwa COVID-19 ini sudah berakhir. Udah bosen orang-orang. Ya. Sebenarnya memang itu harapan kita, tetapi harapan itu kan harus disertai dengan usaha-usaha seperti itu ya. Salah satu usahanya adalah dengan kita tidak hanya menerapkan protokol kesehatan, tetapi kita harus juga melakukan vaksinasi supaya memang di dalam tubuh setiap masyarakat Indonesia ini sudah ada kekebalannya ya. Sehingga insya Allah nanti ke depannya si pandemi ini bisa berubah menjadi endemi seperti itu. Iya, diharapkan seperti itu ya. Oke, dokter, mungkin karena pertanyaannya sudah. Oh iya, ada lagi satu lagi dokter. Pertanyaan dari Ibu Mardalena nih. Dosis booster lebih banyak dari vaksin 1 atau 2 ya dok? Ya, jadi untuk dosis dari booster ini sebenarnya sama aja ya. Dia itu setengah dosis biasanya. Pemberiannya setengah dosis untuk vaksin booster. Jadi kalau misalkan takutnya dikasih dosis lebih banyak, taunya nanti efek sampingnya ini enggak, sebenarnya pemberiannya sama aja, tidak ada bedanya. Cuma bedanya adalah beda regimen saja dibanding yang dosis 1 atau 2. Seperti itu. Oke, sudah jelas ya mungkin teman-teman sekalian ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi. Atau terakhir mungkin ya? Atau gimana yuk ini? Kayaknya fans dokter banyak, ini mungkin kita batasi aja ya. Kita batasi aja, ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Oke, terakhir ya. Nanti untuk teman-teman yang mungkin belum sempat bergabung di live kita, bisa nanti tonton ulang aja ya. Oke. Dari Ibu Yunita Trisia, MSY, tanya dok, adakah efeknya jika orang yang disuntik vaksin itu ternyata tanpa gejala? Banyak tuh yang sesudah vaksin hasil swabnya positif. Sebelum vaksin kan tidak di swab dulu, bagaimana itu dok? Iya. Oh gitu. Oke. Adakah efeknya jika orang yang disuntik vaksin itu ternyata tanpa gejala? Ada Bu, karena memang efek samping dari vaksin COVID itu balik ke kekebalan tubuh masing-masing, balik ke respon tubuh masing-masing. Karena kan di sini manusia itu kan berbeda-beda ya, sehingga respon tubuhnya terhadap vaksin itu berbeda-beda juga, Ibu. Nah, kalau misalkan ditanya kok bisa jadi positif setelah vaksin, kenapa bisa positif? Karena memang kita kan di sini adalah disuntikan ya, Bu ya, disuntikan virus COVID ya, Bu ya, virus COVID yang dilemahkan atau dimatikan. Ada respon tubuh yang dia itu sampai ada keluhan, ada yang tidak ada keluhan. Nah, kalau misalkan ditemukan positif, itu biasanya dalam batas yang wajar, Ibu, positifnya pun. Nah, jadi tidak perlu ditakutkan bahwa vaksin COVID ini membuat malah jadi positif. Nah, bukan itu seperti itu artinya. Itu berarti adalah virusnya sedang bekerja untuk membentuk antibodi dalam tubuh ibu. Jadi seperti itu. Jadi aman ya dok ya? Aman. Mudah-mudahan aman. Pokoknya kalau misalkan ada efek samping yang sampai sesak nafas atau misalkan penurunan kesadaran atau sampai bengkak-bengkak, itu boleh langsung dibawa ke IGD atau ke vaskes terdekat ya untuk dilakukan penanganan lebih lanjut seperti itu. Jadi semuanya insya Allah aman ya dok ya. Oke. Itu tadi pertanyaan terakhir yang masuk atau ada lagi ya? Saya lihat dulu. Ada lagi ternyata. Ada lagi. Saya habis kena COVID kapan sebelumnya? Oh ini udah. Sudah ya? Udah semua sepertinya ya. Udah kayaknya. Ini yang terakhir. Sudah terakhir, benar. Oke, teman-teman sekalian, nggak terasa sudah beberapa waktu depan kita sudah memberikan informasi kesehatan mengenai seputar vaksinasi COVID-19. Nah, mungkin dokter sebelum kita akhiri bincang santai kita pada pagi hari ini, mungkin ada
statement yang bisa disampaikan ke masyarakat supaya Iya. masyarakat ini nggak ragu lagi untuk divaksin, Oke. supaya masyarakat ini nggak takut lagi untuk divaksin. Benar. Seperti itu, silakan dokter. Ya, mungkin ini kan sudah 2 tahun ya kita masuk pandemi COVID-19, udah di mana-mana orang sudah mulai bosen, dikit-dikit harus pakai masker, dikit-dikit harus jaga jarak dan lain-lain. Tapi kita juga perlu ingat bahwa virus ini juga dapat bermutasi ya. Kita juga sebaik-baiknya menjaga diri kita masing-masing, terutama keluarga, terutama orang tua pada lansia ya. Nah, kita harus menjaga diri masing-masing. Balik lagi tadi ke herd immunity, kita harus saling menjaga satu sama lain, terutama keluarga kita masing-masing. Dan selain prokes pun juga ada ikhtiar kita yang lain, yaitu vaksin. Vaksin sendiri ini ditujukan adalah untuk mengurangi derajat sakit dari COVID-19 ini. Diharapkan dapat mengurangi keparahan gitu ya istilahnya ya. Jadi dan juga efek samping dari vaksin COVID-19 ini tidak seperti yang orang-orang bilang ya. Untuk saat ini malah cuman ya keluhan biasa aja. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu takut. Kalau misalkan sudah jadwal vaksin, langsung datang ke vaskes terdekat ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Kalau memang sudah vaksin 2 atau harus booster, jangan ditunda-tunda, langsung datang ya Ibu-Ibu ya. Jangan didengar apa kata orang ini itu. Bapak Ibu datang aja ke vaskes, bahwa vaksin ini adalah usaha yang terbaik dari kita untuk menjaga diri kita masing-masing dan juga keluarga, seperti itu. Benar. Jadi intinya juga adalah kita jangan takut untuk divaksin dan tanamkan di dalam hati kita niat kita vaksin itu untuk apa sebenarnya ya. Kalaupun memang untuk melindungi diri kita, insya Allah pasti akan dimudahkan oleh Allah dan dilindungi oleh Allah seperti itu. Jadi vaksin itu sebenarnya penting sekali untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga seperti itu ya dokter ya. Dan juga pemerintah jangan takut teman-teman sekalian, pemerintah sudah pasti menjamin vaksin yang digunakan ya, karena memang ketika pemerintah melakukan kebijakan tertentu, pasti pemerintah sudah memikirkan baik buruknya seperti apa, dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus percaya seperti itu, bahwa pemerintah selalu mengusahakan yang terbaik untuk masyarakatnya seperti itu. Benar sekali. Terima kasih Dokter Irsyad. Terima kasih banyak juga pemaparan yang luar biasa ya. Alhamdulillah hari ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Iya, terima kasih banyak juga buat Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut live Instagram kita ya. Makasih banyak untuk pertanyaannya yang sangat-sangat berbobot. Semoga dapat membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Untuk teman-teman mungkin yang belum sempat ikut di live streaming kita pada pagi hari ini, nanti boleh ditonton ulang ya. Di postnya ya. Di post. Dan insya Allah kegiatan ini akan kita lakukan rutin setiap hari Jumat dengan narasumber yang berbeda. Nanti minggu depan kita akan menghadirkan narasumber yang berbeda kembali. Terima kasih Dokter Irsyad. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah ikut dan masuk dan berpartisipasi dalam acara kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh dokter tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi, jangan takut untuk divaksin ya. Saya selaku moderator dan pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.